Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, pada hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita ya di analisis perancangan dan sistem informasi teknik industri ini semester 6 ya. Kita masuk di pertemuan 9. Nah, pertemuan 9 kali ini kita akan membahas yaitu tahapan pembuatan diagram IR. Sebelumnya kita membahas teori-teori mengenai diagram IR. Nah, sekarang kita akan membuat diagram IR dan kita membuatnya yaitu menggunakan software ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu softwarenya itu apa. Oke. Kita mulai ya. Di tahapan pembuatan diagram IR, di sini tahapan pertama yaitu preliminary design. Untuk mendapatkan rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan hubungan penyimpanan data terhadap sistem yang akan dibangun. Pada umumnya mengabaikan adanya penyimpangan-penyimpangan. Rancangan di IR ini juga bagaimana terkait ya merancang basis data database yang itu nanti berkaitan dengan pengolahan data, proses data itu sendiri ya. Ada kalau di database itu yaitu si tabelnya ya, tabel datanya. Nah, tabel di database itu ya terdiri dari beberapa tabel. Nah, jadi tabelnya itu memiliki sebuah field. Nah, field itu adalah atribut gitu. Nah, di field itulah yang nanti data akan masuk ke situ. Nah, bagaimana sebuah data itu ya disimpan gitu ya, disimpan dan data itu juga bisa digunakan nanti ya. Ketika dia simpan ya nanti bisa digunakan. Kemudian dua tahap optimasi atau diagram IR, final design. Dilakukan koreksi terhadap hasil tahap awal dengan memperhatikan aspek efisiensi, performasi, dan fleksibilitas. Bentuk koreksinya di sini lihat apakah ada dekomposisi himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, penambahan dan pengurangan atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Jadi memang di IR ini yang penting memang di entitasnya gitu ya, di entitasnya ya. Jadi kita harus tahu ya entitas-entitas apa yang digunakan di IR itu. Kemudian relasi ya, adanya sebuah hubungan antara si entitas satu dengan entitas yang lainnya. Kemudian derajat relasinya kita, dan yang terpenting adalah di entitas itu ada atribut gitu ya. Nah, di sini bisa ada penambahan dan pengurangan di atribut di entitas itu. Ini adalah 5 langkah ya, 5 langkah dalam menyusun diagram IR yang nanti step by step akan saya langsung buat ya di aplikasi. Nah, di sini ada 5 langkah. Satu adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang terlibat. 2. Menentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Kemudian 3 adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Kemudian 4. Menentukan derajat kardinalitas relasi dan himpunan relasi dan atribut-atribut deskriptif non-key. Kemudian yang kelima adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Oke, ini nanti saya akan
kasih tahu juga gitu ya. Ini tahap 1, ini tahap 2, ini tahap 3, tahap 4 sampai yang ternyata tahap 5. Langsung saja saya menggunakan YED ya. Lalu pernah menggunakan YED ya. Jadi silakan install kalau yang belum ya. Kalian sudah install YED ya. Terima kasih gitu ya. Nah, tapi sebenarnya silakan ya para mahasiswa juga bisa menggunakan aplikasi yang lain gitu ya. Tapi saya tidak memberikan tutorialnya ya. Saya hanya tutorialnya di sini menggunakan YED. Oke, saya klik new document. Oke, saya pakai Magnifier saja ya buat memperbesar, jadi mudah-mudahan lebih jelas gitu ya. Oke. Saya menggunakan yaitu flowchart gitu ya. Nah, saya akan menggunakan ini seret. Oke. Nah, jadi ada dua entitas ya kalau kita lihat di sini. Lihat di gambar ya. Jadi kita akan membuat seperti ini. Nah, jadi kita buat dua entitas ya. Di sini ada entitas yang pertama adalah mahasiswa dan entitas yang kedua adalah kuliah. Oke. Nah, saya buat ini entitas yang pertama satu, dan ini saya copy ya, ini saya pastekan. Nah, di sini bisa kelihatan ya jarak gitu ya. Nah, terlalu jauh sepertinya ya. Nah, oke. Nah, kita bisa ketik ya di sini kan diminta mahasiswa dan kuliah. Nah, bisa ketiknya di sini ya, jadi diklik di sininya. Nah, kemudian di sini teks kita ketik mahasiswa. Oke, bisa enter. Nah, kemudian ini kita bisa klik di sini juga kuliah. Nah, jadi silakan ya mau di mana gitu ya. Mungkin masih ingat gitu ya. Oke, ini biar sejajar. Nah, ini adalah tahap pertama ya. Jadi tahap pertama itu di sini adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang terlibat. Jadi kita di sini menetapkan gitu ya mana yang dijadikan sebuah entitas. Dan di kasus ini saya mengambil yaitu dua entitas, yaitu mahasiswa dan kuliah. Dan ini kalau di flowchart adalah proses ya. Bentuknya kita menggunakan proses. Kemudian yang kedua adalah menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Nah, kita buat yang atribut adalah seperti ini aja ya. Nah, ini terminator gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada dua ya. Di sini ada dua key ya, yaitu mahasiswa, NIM, kemudian kuliah adalah kode kuliah. Jadi unik ya, kalau NIM itu adalah unik. Jadi mahasiswa bisa aja namanya sama, tetapi NIM bisa berbeda. Jadi untuk menentukannya, untuk mengunikkan ya, membedakan mahasiswa satu dengan mahasiswa lain menggunakan NIM. Nah, diketik di sini NIM. Nah, digunakan underline ya, digunakan underline. Nah, ini ya nih underline kan di sini garis bawah maksudnya. Nah, di sini kita bisa gunakan ya, ini kita ketik NIM ya, enter. Nah, muncul dia NIM. Nah, di sini klik ya, masih di properti di sininya, di atribut NIM. Nah, di sini ada underline. Nah, ini di checklist.
Oke, jadi dia garis bawah. Nah, kemudian untuk kuliah adalah kode kuliah. Nah, ini di copy aja. Ya, kemudian dipastekan. Nah, ini di sini ya. Nggak apa-apa, agak sejajar juga. Sini aja, karena sini nanti ada lagi gitu ya. Nah, ini kita ganti menjadi kode kuliah ya. Misalnya gini ya, kode kuliah. Oke. Di sini ya. Kode kuliah. Oke. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah ya, ini yang tahap kedua ya, tahap kedua. Mana tahap kedua? Oke, menentukan atribut key dari masing-masing identitas. Jadi kita sudah membuat ya mana-mana menjadi yang atribut-atribut key atau kunci utama primary key gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang berada beserta French key. Nah, di sini kita akan buat sebuah relasinya ya antara mahasiswa dengan si kuliah ini. Nah, jadi kita buat bahwa si mahasiswa ini mempelajari kuliah gitu. Nah, di sini relasi adalah belah ketupat ya, seperti ini. Nah, ini kita masuk di tengah ya antara si mahasiswa dengan si kuliahnya. Nah, kita bisa ketik yaitu di sini mempelajari. Gitu. Nah, ini dibesarkan aja kalau mau lebih besar. Oke. Nah, setelah itu kita bisa buat yaitu relasi itu ya, relasi. Nah, di sini juga bisa ya kita buat relasi-relasi. Nah, kalau ini ya posisi seperti ini ya, ininya seperti ini, kemudian ini diklik ya, kemudian dari sini. Nah, dari sini. Oke. Pas ya. Sebentar saya ini ada banyak. Nah, gitu ya, seharusnya langsung lepas aja. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada panah ya, tidak ada panah gitu ya. Nah, cara menghilangkan si panahnya ini adalah klik di sininya ya, jadi posisi ini ya di panahnya ini, kemudian klik kanan, pilih properties dan target arrow-nya ya, ini pilih yang atas, jadi tidak ada panahnya. Kemudian apply, oke. Nah, seperti itu. Nah, ini juga target, sini dulu, klik, kemudian ke sini. Oke, kemudian sama seperti yang tadi, klik kanan, kemudian pilih yang atas, apply, oke. Nah, setelah itu nah ini juga sama ya, name kode kuliah juga sama, kita bisa ya target ke sini, nggak apa-apa, kita buat saja. Oke, sama berarti properties ini ke sini, apply, oke. Nah, ini juga sama ya, target kuliah. Oke, ini juga properties, ini klik apply, oke. Nah, maksud yang ketiga ya, setelah kita sudah di sini ada relasinya ya antara mahasiswa dengan kuliah yang mempelajari. Nah, yaitu foreign key ya, kita membuat foreign key. Nah, jadi kita membuat foreign key antara si mahasiswa dan kuliah ya, biar ada relasinya gitu ya. Si tabel mahasiswa ya, kalau database sesungguhnya gitu ya, tabel mahasiswa dengan tabel
kuliah, yaitu dengan si primary key masing-masing, yaitu si mahasiswa dengan NIM, kemudian si kuliah dengan si kode kuliahnya. Nah, jadi buatnya seperti ini. Ini copy, paste. Nah, dibuatnya seperti ini. Nanti ada lagi ya, jadi oke. Kemudian ini, nah ini ya, jadi rada berdekatan ya, nggak sesuai dengan ini gitu ya, agak rada jauh gitu ya. Saya buatnya rada deket. Oke, ini NIM ya, ini NIM dari si mahasiswa, kemudian ini adalah si kode kuliah. Kita ganti aja kode kuliah. Oke, kita rubah ya. Nah, ini sama ya, ini target, klik, kemudian tarik. Nah, klik kanan, pilih properties. Nah, ini dirubah. Apply, oke. Nah, ini juga sama, ini target. Nah, terus ini properties. Ini pun berubah, apply, oke. Ya, nah ini adalah tahap ketiga. Ya, jadi kita membuat relasinya dan kita buat yang branch key-nya ini. Ya. Oke. Setelah itu keempat. Ya, keempat. Mana keempat? Menentukan derajat kardinalitas relasi dan himpunan relasi dan atribut-atribut deskriptif non-key. Nah, kita bisa ya, ini mudah ya. Jadi kita buat kardinalitas atau derajat ya. Jadi si mahasiswa ya, mahasiswa dengan si kuliah. Nah, kita lihat di sini banyaknya mahasiswa ya, ini N ya, banyaknya mahasiswa mempelajari ya banyaknya kuliah gitu ya. Nah, bisa saja sih misalnya satu mahasiswa mempelajari banyaknya kuliah. Nah, tapi di sini kita buat banyak ke banyak ya, mini to mini, end to end gitu ya. Nah, klik di sini, kita ketik yaitu di sini. Kita geser tas. Nah, setelah itu yang di sininya ya kuliah, yaitu kita di sini klik sini, kemudian kita ketik text and. Oke, kemudian sama aja ini kita tarik ke atas ya, jadi end to end. Dan kelima yang terakhir adalah lengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskripsi. Nah, jadi di sini kita bikin atribut lagi gitu ya, selain NIM ya. Mahasiswa pasti ada nama ya kan, NIM nama, kemudian alamat, tanggal lahir gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini ada nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Tuh. Oke, kita buatnya oke aja ya, saran saya, kemudian pas tekan. Nah, kemudian ini saya rubah di sini saja. Nah, ini adalah nama MAS. Nah, di sini tidak ada garis bawah ya. Nah, kita klik di sini, kemudian underline. Oke, yang ini juga bisa langsung saya klik kanan, properties, kemudian pilih ini, apply, oke. Nah, yang ke bawahnya ya, alamat ya, alamat MAS, alamat MAS. Saya sejajarin. Oke, ini ya. Nah, ini alamat MAS. Oke, ingat di sini tidak ada underline. Tidak ada underline. Kemudian ini target, klik ini, kemudian tarik ya dari mahasiswa.
dia kelamaan, delete. Oke, gini aja. Nah, ini di oke. Nah, ini tanggal lahir. Oke. Ini target sini. Ini properties. Oke, dipilih. Nah, kemudian dari sini melengkapi yang si kuliah ya. Jadi kuliah dan nama kuliah ya, mata kuliah, kemudian SKS dan semester. Nah, kita buat di sini ambil yang enggak ada ininya ya, garis bawah, walaupun juga bisa lah kita ganti kan. Ini nama kuliah. Oke, kemudian ini kita bisa ya target. Ini properties. Oke, ini pilih ya. Kemudian SKS ya, SKS. Nah, ini samain. Nah, terus ya. Oke, ini kita rubah menjadi SKS. Oke, kemudian ini kita rubah menjadi semester ya. Oke, sip. Dan ini kita bikin target. Bisa ya dari sini kuliah ke sini juga bisa gitu ya. Oke, ini kita ubah. Oke, dan ini juga nih target di sini. Terserah ya dari sini juga apa targetnya ya, tinggal tarik aja ya, sama aja. Oke, kemudian ini di properties ya, klik kanan properties, apply. Oke. Ya, selesai ya. Oke, nah seperti ini jadinya ya, sama seperti yang ada di sini ya, sama seperti sini. Oke, nah kemudian setelah itu kita yaitu export ya, biar supaya menjadi bentuknya gambar ya, bisa misalkan JPEG atau PNG. Nah, klik file, kemudian export. Nah, kemudian misalkan ini adalah IR ya, IR mahasiswa. Oke, klik OK aja. Nah, di sini sudah jadi ya di dokumen. Nah, IR mahasiswa ya, kalau kita klik ya, ini saya bentuknya PNG gitu ya. Nah, seperti ini. Ini gampang jika ini kan nanti saya akan kasih tugas gitu ya. Nah, tinggal dipanggil saja gitu. Jadi misalkan nama apa bla bla bla, name ya kan. Nah, kemudian tinggal insert. Oke, saya besarkan dulu ya. Insert picture. Kemudian pilih gambarnya itu tadi ditaruh di mana gitu, diletakkan di mana gitu. Tadi kan saya di dokumen ya, kemudian IR mahasiswa, insert. Nah ya, jadi gampang gitu ya untuk ditaruh di dokumen. Nah, seperti ini yang
nanti juga dibuat ya, tapi nanti saya akan buat sebuah perintah tugasnya. Oke, terima kasih ya. Mana slide terima kasih. Oke. Ya, sekian dan terima kasih di pertemuan 9 ya. Selamat mengerjakan. Tetap semangat, mudah-mudahan bisa dipahami materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.